Nah ini ada nang betapa. Apakah Allah mendengar perkataan hati kita? Nah, ini masalah tauhidnya lah. Jangankan perkataan hati, niat adalah niat kita tenang. Itu kan kada dahulu pada suaranya Allah Taala tahu. Apalagi perkataan hadisun nafsi itu malah sangat ya Pak, Allah Taala maha tahu. Jadi ilmu Allah Taala itu mengetahui itu baik nang zahir atau nang batin itu diketahui. Nah, tapi untuk malaikat ujian guru bahari adalah zikir kita nang di dalam hati itu kada tercatat, hanya Allah nang tahu. Nah, yang kedua, apakah berbicara dalam hati menyebutkan kejelekan orang lain disebut ghibah? Secara ilmu zahir, memandirakan orang itu adalah nang keluar dari mulut kita kejelekan orang nang kita pandirakan kepada orang lain, itu ngarannya ghibah. Nah, tapi dari segi orang nang menjaga hati, iyakah ma'iktirat, menyangka orang ya kan dengan nang buruk, itu ujar guru termasuk ghibah. Dan masuknya lagi adalah disuzon. Jadi kita tahu nih keburukan orang, ya kan, lalu kita memandirakan dalam hati orangnya bisa baik, padahal ya karena itu termasuk ghibah. Bagi orang yang menjaga hati itu termasuk ghibah walaupun kada sampai kemuntung. Jadi mun kawa benar kita itu kada usah tahu keburukan orang. Mun kawa adalah jadi di antara orang nang cirinya baik, inya kada tapi tahu tentang kejelekan orang lain. Nang dia tahu cuman kebaikannya. Nah, itu di antara ciri orang nang baik lah. Nah, apakah berkata kasar itu haram? Kasar adalah apa? Karena kasar itu apa? Karena kasar itu apa? Menyakiti. Nah, kalau dilihat dari kasar di sini kan sesuatu nang kasar itu kan kada lembut nih. Artinya to the point. Belum tentu itu haram. Ketika itu untuk menyampaikan itu benar, maka katakanlah dengan benar, kan itu to the point. Nah, itu kada haram. Nah, nang haram itu ketika perkataan kita itu menyakiti orang lain dan dalam konteks tidak dalam hak dalam menyampaikan kebenaran. Nah, dan dalam menyampaikan kebenaran pun sebenarnya itu amun kawa tujuanlah jangan sampai orang tersinggung. Kayak apa caranya supaya nang kita pandiri baik itu tadi menerima dengan senang hati. Contoh, ada Allah bahari kisahkan orang nang tersalah membaca tajwid. Aku kadang menagurinya, oh ikam salah ini, kadang. Tapi aku bertakut, ya kan? Ini huruf ini dengan ini apa hukumnya? Sebenarnya aku tahu hukumnya, cuman supaya orang yang kada tersinggung kita pura-pura bertanya. Nah, jadi berkata kasar tadi itulah bisa diartikan sesuatu yang menyinggung orang, nang itu tidak ada hubungannya dengan menyampaikan kebenaran. Ya. Tapi walaupun benar adalah banyak terpanjang sedikit lah. Ibaratnya orang tuh salah dalam menyikapi sebuah permasalahan hidup ibaratnya. Lalu kita sampaikan kebenaran bahwa orang itu salah. Lalu kita sambat bungul nyawa. Nah, itu kasar ya kan? Nah, itu nang kada boleh walaupun itu benar, cuman jangan kayak itu. Ya kan? Nah, menyampaikannya adalah bahwa keputusanmu itu kada pas kurang tepat. Nah, itu. Jadi berkata kasar tadi intinya perkataan nang menyinggung orang. Itu kada boleh.
pertanyaannya agak ngalih ini. Ulun pernah mendengar si A memandirakan si B, bahwa si B ini orang serba rasuk, kawa dibawa berjalan, kawa dibawa siapa aja. Ini masuknya binian atau lakian nih? Lakian atau binian? Binian. Oh binian. Oh wanita panggilan gitu kan? Binian wati nih, wah janganlah kecil wati jangan. Siapa malah? Bunga, nah itu jadi bunga. Nah si bunga nih, ya kan? Itu orangnya serba rasuk, dibawa berjalan siapa aja hakon. Nah, padahal si bunga ini adalah teman saya, nah, ya kan gitu nih. Lalu apakah saya harus diam saja atau membalikkan fakta si A? Artinya hendak membela nih ya kan? Nah, jadi kita kada usah dibalik-balikkan. Ya, bila ada kawan kita nih memandirakan kawan kita yang lain, ya kasih anu tuh mudah benar di bawah jalanan ini dan itu gampangan ya kan. Bujur apa kadang itu? Amun yang bujur kada usah dibalikkan fakta nang memandirakan tadi. Ini bujur ya kan? Nah, nang baiknya tuh kawan kita nang gampangan tadi kita padahi, jangan pang artinya jadi gampangan kayak itu, ya kan? Jaga pang sedikit harga diri, jangan tapi murahan, ya kan? Maksa 1000 dapat 3 kan itu. 3 tuh maksudnya atas 2 bawah 1 kan itu 1/3 ya. Nah, itu jangan jadi gampangan, itu telah. Jadi ketika ada kawan kita yang memandirakan kejelekan kawan kita dan itu bujur, ya kan? Jadi kawan kita tadi yang memandirakan tadi jangan juga diungkap ke aibnya, terbongkar seberataan ngarannya ya kan? Jangan. Jadi nang terbongkar itu aja nang kita padahi. Kita padahi dengan cara nang baik juga. Menceritakan keburukan orang lalu cerita itu menjadi lucu, ya kan? Apakah disebut ghibah? Ya kan, jadi lucu nih. Itu termasuk ghibah lah. Termasuk ghibah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang, walaupun ya kan itu menjadi hiburan. Itu malah 2 kali ya kan. Orangnya malah jadi lucu-lucuan kena, ya kan? Sudah hanya ketahuan jeleknya menjadi ulu-uluan pulang, jadi 2 kali ya kan. Amun hendak tuh jangan disambut ngarannya. Anda pakai sana ada semalam orang, ya kan? Berjalanan kayak ini. Apa ada kawan seorang yang kisahkan cuman jangan disambut ngarannya minta aja. Itu kan cerita bujur tapi kadang menyambat orang. Dan itu bagus saja ulah lucu tuh kan. Menghibur hati mukmin itu pahalanya ganal. Apalagi berkisahnya ada kisah dusta, kisah kejadian nyata. Tapi jangan disambut ngarannya. Nah, jadi termasuk ghibah adalah menyambat, mengesahkan keburukan orang dan itu jadi lucu-lucuan, itu termasuk ghibah. Namun kalau tuh ganti ngarannya ada di suatu tempat. Nah, pada zaman dahulu kala mana? Kan dahulu ini kan sudah kejadian kan berarti dulu ya Allah. Allah Maha melihat dan janganlah berbuat maksiat. Itu ada dalam sifat 20, sifat yang ke-12. Lalu apabila kita berbuat kebaikan, maka kita harus menyikapinya harus bagaimana? Biar kada riya atau sombong karena Allah melihat perbuatan kita. Riya itu bila kita minta lihat lawan manusia, namun lawan Allah ya memang kita minta lihat lawan Allah kan itu, walaupun kita kada minta lihat lawan Allah tetap melihat. Jadi perbuatan baik kita lalu kita merasa dilihat Allah, itu bagus-bagus saja. Itu membuktikan bahwa kita tuh hamba nang dilihat oleh
Allah sebagai Tuhan. Bagus saja itu, karena riya itu adalah minta lihat lawan makhluk. Kayak gitu Ahmad. Nah ya, kalau salah kan dalam memahami pertanyaan. Jadi memahami itu bukan hanya memahami jawaban, pertanyaan itu pun harus dipahami ya kan? Karena pertanyaannya pahamannya lain, jawabannya lain juga. Contoh, mengasih makanan kepada orang, lalu orang itu mengucapkan terima kasih nih lawan kita, lalu kita jawab sama-sama ya kita nih. Nah, dan berterima kasihlah kepada Allah. Wah, ya kah? Ini tak usah di situ ya Allah. Ibaratnya kita memberi orang. Nah, makasihlah ya, sama-sama. Kayak itu aja sudah. Harus senang. Berterima kasih lawan Allah. Harus sama enggak? Enggak. Jadi itu orang salah paham. Berarti pian Allah mah. Karena pian mah. Jadi amun kita nih memberi orang, lalu orang berterima kasih lawan kita, makasihlah sama-sama. Maksud kita sama-sama itu kenapa? Kita sama-sama mendapat pahala dari Allah. Aku dapat pahala karena kau memberikan, ikam mendapat pahala karena berterima kasih lawan hamba karena Allah lah. Nah, kenapa lawan hamba dulu? Siapa yang kada bersyukur lawan hamba itu sama lawan kada bersyukur lawan Allah. Kita amunnya kita suruh sama-sama bersyukurlah lawan Allah. Sedangkan Allah menyuruh kita berterima kasih lawan hamba dulu. Sebagai wasilah nih kita syukuri karena ada orang nenek itu melangsung lawan Allah, itu ngarannya membuang wasilah. Nah itu kada boleh juga. Jadi biarkanlah orang mengucapkan tadi terima kasih, kita sampai dengan sama-sama dalam hati kita ya kan, sama-sama kita mendapat kebaikan keberkahan dari Allah. Aku dapat pahala karena bisa memberi, ikam dapat pahala karena bisa mensyukuri pemberian. Yalah, jadi sama-sama tuh di situ sebenarnya. Kadang kita bingung nih jawaban sama-sama. Sama-sama apalah? Sama-sama bunga. Kan sama-sama itu maksudnya itu sama-sama dapat keberkahan, dapat kebaikan. Ya lah, sebab ada yang memberi. Ya, memberi itu pun itu dari Allah dorongannya kita akan memberi itu atau ini ulun tulak ke majlis semata-mata karena Allah. Kata-katanya adalah aku sengaja ke majlis lillahi ta'ala karena Allah. Apakah kita termasuk orang yang sombong? Kalau ini kalimat lillahi ta'ala nih karena Allah nih aku ke majlis, itu pandiran kita, niat kita, iyakah berpandir lawan diri kita, iyakah aku niat ke majelis karena Allah. Nah itu bagus, kita berusaha ikhlas. Tapi kalau kita berpandir lawan kawan, itu termasuk keharatan, kesombongan. Karena lillahi ta'ala itu adalah ikhlas, itu adalah maqam yang tinggi. Lalu kita mengaku akan itu kepada kawan, udah ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu di situ sombongnya. Kan itu. Jadi kalimat lillahi ta'ala itu adalah untuk diri kita sendiri. Pengakuan kepada diri kita sendiri bahwa aku ke majelis ini karena pijan ya Allah. Kan itu. Tapi jangan disampai jualan kawan amat nih ibaratnya. Nah, aku mati kesini karena lillahi ta'ala. Iya gitu dong. Itu sombong lah jadinya. Jadi ada apa niat-niat itu kada usah kawan tuh tahu, nang tahu cuman kita aja. Iya kan? Kita aja nang tahu itu. Nah, itu pernyataan kita kepada Allah tentang ibadah kita tadi. Nah, habis sudah pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya, terjawab semua pertanyaan. Mudah-mudahan naik kelas.